Terima kasih. Selamat pagi Bu Regina dan semua peserta pendoa yang terkasih. Hari ini kita seharusnya masuk hari kedua ya untuk novena Hati Kudus Yesus. Tapi apakah di Indonesia hari ini merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus? Hari Minggu kita rayakan, Bu. Oh, hari Minggu ya. Ya, Itu saya akan bawakan di hari lain aja. Jadi hari ini kita masuk hari Hati Kudus Yesus sebagai teladan model kerendahan hati. Yang dalam dari kasih Yesus sebagai jaringan tak bagus. Ada masih ada. Cepat sulit. Ya. Contohnya. Contohnya. Lihatlah jiwaku kerendahan hati yang paling dalam dari kasih Yesus sebagai Yesus Kristus. Dan dengan demikian paling berkuasa dan agung. Tidaklah cukup baginya untuk menjadikan dirinya seorang anak dalam rahim seorang wanita dan kemudian dilahirkan di sebuah gua kandang bersama binatang dan kemudian bekerja di sebuah bengkel dan akhirnya mati sebagai penjahat yang menyedihkan di kayu salib. Bahkan setelah kehidupan pandanya, ia hidup dengan mulia di surga. Ini benar, tetapi di bumi ia hidup dalam kehinaan dan penolakan. Renungkanlah dia dalam sakramen ini. Ia telah memilih untuk hidup dalam paling mana. Ia sendiri seorang tahanan di dasar tabernakel kita yang malam. Di gereja-gereja kita yang ditinggalkan dan ditelantarkan ribuan kali. Ah, Yesusku yang baik, bagaimana kabarmu hari ini? Engkau yang sama, yang lahir di Bethlehem, bekerja di Nazaret, berjalan kaki melintasi ladang-ladang dan desa-desa di Judea, dan meninggal dikelilingi oleh luka-luka dan hinaan di Kalvari. Engkau tidak mengubah kondisi yang sederhana dan bersahaja. Engkau tidak meninggalkan cara-caramu yang rendah hati dengan tujuan agar orang-orang miskin dan kecil datang kepadamu tanpa merasa takut. Dan agar orang-orang yang sombong dan angkuh belajar kesederhanaan dan kerendahan hati darimu. Oh Yesus yang paling rendah hati, aku yang sombong dan angkuh ini, ajarilah aku kebajikan suci kerendahan hati ini. Kita renung beberapa saat. Aku malu dan takut, oh Yesusku, ketika aku melirik hatiku yang kecil dan malang ini. Itu adalah kebalikan total dari hatimu. Begitu sederhana dan rendah hati. Hatiku penuh dengan kesombongan, keangkuhan, kesombongan yang keras kepala, cinta diri yang tidak terpuaskan. Itu selalu mencari pujian dan sanjungan. Mengaburkan orang lain, membuatnya lebih unggul dari segalanya.
Sifat-sifat ini bukanlah pelajaran dari hatimu yang paling rendah hati. Engkau ingin aku rendah hati terhadap Tuhan, terhadap sesamaku, dan terhadap diriku sendiri. Terhadap Tuhan, mengakui diriku sebagai hamba dan muridmu, mentaati semua ketetapanmu tanpa menggerutu, bertahan tanpa membantah. Penyelenggaraanmu yang manis, bersyukur sebagai milikmu sendiri atas segala kebaikan yang ada dalam diriku. Terhadap sesamaku, berperilaku seolah-olah aku adalah yang paling hina di antara mereka semua. Menanggung penderitaan mereka dengan belas kasih, memperlakukan mereka dengan kelembutan yang manis, memaafkan luka-luka mereka, menjauhi dari tepuk tangan dan pujian mereka. Terhadap diriku sendiri, takut akan diriku sendiri, karena siapa diriku? Makhluk yang menyedihkan, tidak layak untuk debu yang kuinjak, langit yang kupandang, dan udara yang kuhirup. Mengakui diriku sebagai orang berdosa yang menyedihkan, yang hanya dengan belas kasih ilahi aku tidak terbakar di neraka. Hati Yesus yang maha rendah hati, berilah aku semangat kerendahan hati yang sempurna, sehingga aku dapat duduk di singgasana yang Engkau sediakan di sisimu. Untuk semua orang yang rendah hati sepertimu. Amin. Mari kita bermeditasi dan mohonlah rahmat khusus ini. Terima kasih.